Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Sebetulnya banyak sekali garam-garam yang ada di sekitar kita. Misalnya ada di bahan pangan, sebagai pengawet, kemudian ada di sabun, ada di body lotion, dan masih banyak lagi. Apa sih hidrolisis garam itu? Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Hidrolisis garam dibedakan menjadi dua. Yang pertama hidrolisis sebagian, yang kedua hidrolisis total. Untuk hidrolisis sebagian dibedakan lagi menjadi dua, hidrolisis kation untuk garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, hidrolisis anion untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis total itu adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang mengalami hidrolisis kation yang kuat adalah asamnya, maka garam-garam ini akan bersifat asam. Sedangkan untuk garam yang mengalami hidrolisis anion yang kuat adalah basanya, maka akan bersifat basa. Sedangkan untuk hidrolisis total, yang keduanya lemah, maka untuk sifatnya akan bergantung pada Ka dan Kb-nya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka sifat garam itu adalah asam. Jika Kb lebih besar dari Ka, maka sifat garam itu adalah basa. Jika Ka sama dengan Kb, maka sifat garam itu adalah netral. Hari ini kita akan membahas sifat dari garam-garam hidrolisis. Contohnya, tentukan sifat dari garam-garam berikut ini. Yang pertama Na2S, kedua NH4Cl, yang ketiga CH3COK, yang keempat Al2SO4 3 kali, yang kelima NH4Cn. Jika diketahui Ka dari HCN adalah 6,2 kali 10 pangkat min 10, dan Kb dari NH4OH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Untuk menentukan sifat dari garam-garam hidrolisis, kita harus mengingat kembali tentang asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, HCl4, dan H2SO4. Untuk basa kuat, itu adalah basa yang berasal dari logam alkali 1A, misalnya NaOH, KOH. Basa dari logam alkali tanah 2A, kecuali BeOH 2 kali, misalnya CaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Na2S, terdiri dari unsur Na dan S. Na ini berasal dari basa kuat NaOH dan S dari asam lemah. Karena garam ini terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka dia tergolong dalam hidrolisis sebagian. Untuk sifatnya, karena yang kuat adalah basanya, maka dia akan bersifat basa. Nomor 2, NH4Cl. NH4 itu dari basa lemah, Cl dari asam kuat HCl. NH4Cl berasal dari basa lemah dan asam kuat. Maka untuk jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian. Karena yang kuat adalah asamnya, maka garam ini akan bersifat asam. Berikutnya CH3COK, berasal dari CH3COO, itu asam lemah dari CH3COOH, dan K dari basa kuat, yaitu KOH. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat tergolong hidrolisis sebagian.
Untuk sifatnya kita lihat yang kuat adalah basanya, akan bersifat basa. Nomor 4, Al2SO4 3 kali. Garam ini terdiri dari Al itu tergolong basa lemah, dan SO4 itu asam kuat. Garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat tergolong hidrolisis sebagian. Untuk sifatnya, kita lihat pada garam tersebut yang kuat adalah asamnya, maka garam ini bersifat asam. Yang kelima, NH4CN. Garam NH4CN berasal dari NH4, itu basa lemah dari NH4OH, dan CN dari HCN, itu asam lemah. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah tergolong dalam hidrolisis total. Sedangkan untuk sifatnya, kita harus melihat Ka dan Kb-nya dulu. Di sini kita lihat untuk KaHCN 6,2 kali 10 pangkat min 10 dan Kb dari NH4OH 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita bandingkan antara Ka dan Kb siapa yang lebih besar. Ternyata Kb-nya lebih besar. Karena Kb-nya lebih besar, maka sifat dari garam ini adalah basa. Saya akhiri untuk perjumpaan kita kali ini. Kita lanjut dengan pertemuan yang akan datang, akan membahas tentang reaksi hidrolisis garam. Terima kasih dan selamat pagi.